Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi dengan kami bertiga ya. Kami pagi ini hanya bertiga, saya, Mas Le dan Mas Purnomo. Dimana karena Mas Duki dan Mas J masih tidur tadi ya. Iya, pulas banget Mas. Pulas banget. Sengaja saya bangun pagi ini, habis subuh langsung berangkat menuju ke tempat pemakaman teman-teman, karena kemarin malam ya. Iya Mas. Saya diberitahu sama Kiai Damiri bahwasanya ilmu yang untuk mengalahkan atau melemahkan sihir yang digunakan oleh Bedor Kampala untuk menggerakkan badan atau raga yang tidak bernyawa itu saya harus bertemu dengan Kiai Jabat. Ya. Sebenarnya nama Kiai Jabat tidak asing bagi saya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengarnya ya. Dulu waktu kecil saya pernah mendengar nama Kiai Jabat itu pada film Mak Lampir Mas. Kolosal. Mak Lampir ya. Mak Lampir ya. Itu adalah gurunya Sembara ya. Sembara atau siapa gitu loh. Sembara ya. Tapi mungkin itu namanya kebetulan sama atau ya. Jadi saya Kiai Jabat ya, saya pernah mendengar itu. Terus alhamdulillah kita langsung bisa bertemu dengan beliau di Balangkangkang ya, alas Balangkangkang. Dan beliau sudi langsung mengajarkan saya mengenai ilmu apa namanya? Braja Jinawar. Teman-teman. Jadi ilmu Braja Jinawar yang diajarkan oleh Kiai Jabat itu bisa digunakan untuk melawan sihir-sihir tertentu teman-teman ya. Dimana sebenarnya setelah saya pelajari ilmu itu hanya pengaturan energi atau mengumpulkan energi dari alam, membentuk menjadi nafas berkumpul di dada kita, lalu kita salurkan ke seluruh tubuh ya, kurang lebih seperti itulah. Dan pesan dari Kiai Jabat, setelah engkau bisa menguasai ilmu Braja Jinawar itu, diusahakan basuhlah mukamu menggunakan kendil yang ada di makam leluhurmu, kakek moyang teman-teman ya. Tujuannya itu untuk apa sebenarnya? Beliau Kiai Jabat itu mengatakan bukan untuk tujuan apa-apa. Yang pertama agar engkau itu berziarah ke pemakaman atau ke leluhur-leluhur yang sudah mendahului kita. Yang kedua, kita jadi sadar bahwasanya tujuan kita yaitu kembali lagi setelah kita sudah mempunyai, kalau saya petik ya, kalau kita sudah menguasai ilmu, ingatlah sebesar apapun ilmu yang kau miliki, setinggi apapun ilmu yang kau pelajari, ujung-ujungnya tetap sama. Kita akan kembali ke lillahi ta'ala. Nah, itu maksud dari ucapan Kiai Jabat kalau yang saya tangkap ya. Ya, sama saja buku Al-Hikmah kan setelah banyak mempelajari di depannya, terus jangan lupa lembar terakhir kan ada kata-kata sopo siro sopo insun. Jawabannya adalah dudu sopo-sopo, bukan siapa-siapa. Dan alhamdulillah ini saya lumayan perjalanan jauh ke tempat pemakaman Eyang, khususnya di daerah Banyumas. Ini ada makam Keramat Mbah Teja Laksana. Mana semoga saja di pemakaman itu nanti ada kendilnya. Ya, amin Mas. Sekalian nanti kita bersihkan, berdoa bersama-sama ya. Ini ziarah lah. Iya Mas. Siap. Ya Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Sragen, ya Mas. Nah, ada ininya nggak? Apa Mas? Piring. Ya. Oh ini. Oh itu ada. Tujuannya apa pun? Kurang paham aku Mas. Hah? Kurang paham. Kenapa ada? Nggak tahu tujuannya. Kalau piring itu nggak ada. Piring nggak di ada. Sragen.
Piring-piring kayak gini ya Mas ya? Nah, Nggak ada. enggak ada ini. Kalau ini di tempat saya, ada guguknya pun. Tapi di atas ya? Ini guguk. Oh, gogok itu seperti itu, Mas. Kendi ya? Kendi yang Oh, seperti ini gogok. Kendi ini. Nah. Oh, ya ini kendi nih kalau di tempat saya, Mas. kendi. Kalau di sini kendi itu yang bulat saja. Kalau guguk itu ada Corongnya. corong untuk minumnya. Jadi piring ini ada nasinya pas pertama kali, Mas. Saya lihat sih nggak ada. Oh, enggak ada. Itu masuknya ke adat mungkin ya. Kalau di ini mana Purwodadi, Mas. Saya pernah mendatangi pemakaman dan ikut memakamkan itu ada nasi dan ada tehnya, Mas, malahan. Enggak tahu Jadi tuh. kayaknya lapar ya. Setiap ini mungkin setiap daerah beda-beda. ya, Mas, ya? Sesuai dengan kebudayaan. Oh. Mungkin itu kan kalau di tempat saya ada gantar apa untuk nyenggetin pelem itu pun buat ambilin buah mangga itu loh. Ya bambu ini ya, Mas ya. Bambu kayak gitu ya. Mungkin nanti pengen ambil pelem apa gimana. Bisa saja itu kan kita kan boleh berasumsi dengan Ya. Tergantung pemikiran. yang memanfaatkan sebenarnya, Pak. Yang menggunakan. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Sama di tempat kita, Mas. Sama di tempat kita juga ada seperti itu. Ya, semuanya ada ya. Oh, pantesan. Lu ada sendoknya juga. Tuh kan. Kalau di Sragen tuh ya cuma terus bambu tadi sama apa Mas? Kelapa yo. Kelapa. Kelapa juga ada. Mungkin teman-teman bisa bantu jelaskan di kolom komentar. Ya, untuk yang mengetahui silsilah atau makna dari ini seperti bambu, gogok dan juga piring, sendok. Kalau di sini kendinya di atas ya Mas. Kalau di kita kan di Sragen bawah. ya. Iya, kayak yang di sana tadi, Mas. Kalau ini di desa saya juga iya. Jadi ini pemakaman ini sebenarnya orang tua dari ibu. Orang tua 2000. Kalau tempat tinggal saya kan dari bapak. Makanya selisih desanya lumayan jauh. Jadi ya saya nggak tahu ada di sini. Cuma kebetulan saya sudah lama tidak ke sini. Makanya saya menyarankan ke sini saja sekalian ziarah. Ada piring, ada sendok, ada gelas loh Mas. Iya. Assalamualaikum. Ini tempat apa Mas? Ini biasanya memang itu kan tadi ada nama di depan. Makam Keramat Teja Siapa tadi? Laksana ya. Teja Laksana. Mbah Teja Laksana. Memang yang di mungkin tertua di sini atau yang dituakan di sini ya dibuatkan seperti cungkup. Oh, Ya. ini khusus berarti ya? Mungkin kalau Mas Rehan kemarin ikut waktu apa Mas? Yang itu pas apa itu, Mas? Setiap Perjalanan perjalanan ke sampai ke pas Banyuwangi itu kan tempatnya seperti ini semua, Mas. di spesialkan. Makamnya ada di bawah sana itu. Bukan ayam malam itu ya? Bukan Mas. Ayam kuburan ya? Ayam kuburan ada di kuburan, Mas. Ayam kuburan. Bisa, Mas. Aman. Dipotong dulu aja Mas tuh. Dipotong, oke siap, Mas. Tuh, seperti ini apa sih? Di mana ya? Kata Mas. Sebenarnya itu ini masih banyak. Oh, itu Mas. Ya, Mas Ganang udah nemu, udah bilang. Dendam baik. Waduh. Bismillah. Assalamualaikum. Permisi Mbah. Mas bantuin, Mas. Ini tempatnya eyangnya Mas Ganang sendiri ya, Mas?
bapaknya ibu saya. Bapaknya. Kalau ini alhamdulillah, kalau nenek masih hidup. Lah ini kok 3 Mas? Ibunya, Oh ibunya. ibunya Eyang. Hmm. Kalau ini adiknya, sebelahnya lagi adiknya Eyang. Adiknya ibunya Eyang. Berarti ini buyut, ini buyut. Oh. Ya 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 ya. Ya. Buyut, Mbah Mbah Buyut Buyut. dari ibu. Keluarga dari ibu. Kalau dari bapak saya sudah almarhum semua. Almarhum semua. Dan ini juga alhamdulillah ada itu gogoknya Mas. Ada. Bapak saya mungkin yang dulu harus. Alhamdulillah sudah menemukan gogok. Kita nggak bawa bunga ya Pak. Bawa. Saya melihat kuburan yang langsung keinget kejadian 2001. 2001 Mas. Jadian apa Mas? Jadi di mana yang saya ini meninggal tahun 2021 di saat umur saya genap 6 tahun. 2001. 2001 bukan 2021, 2001. Saya waktu itu baru masuk SD kelas 1. Gogoknya ada itu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Mas. Dimana di pagi hari, mungkin saya cerita sedikit teman-teman ya, nanti saya minta doanya, semoga yang saya serta kerabat-kerabatnya dipermudah urusannya, Amin. diluaskan kuburnya, serta dimaafkan semua segala dosanya, amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi beliau waktu pagi hari, ibu saya waktu itu goreng uli. Uli itu puli. Uli. Ketan. Oh ini Uli tahu nggak? jadah. Jadah. Jadah Iya, namanya. Di pagi hari itu saya lagi goreng uli, terus kakek saya datang ke rumah saya. Dan kebetulan waktu itu kan saya cucu laki-laki terbesar satu-satunya. Beliau datang bilang sama ibu saya, yang intinya pesannya, ngene aku gawe kopi, aku orang ngopi maning, aku pengen gawe kopi. Terus dibikinin kopi sama ibu saya, terus saya diajak naik mobil. Waktu itu kebetulan kan yang saya ini waktu itu mandor perhutani.
dan dikasih ventaris mobil guak itu loh Pur, zaman dulu. Mobil Kijang doyok apa ya? anu, Zaman dulu lah. mobil lawas. Nah, saya di pangku, beliaunya nyetir ya. Saya inget banget dikerisikin dalam telinga saya. Ya intinya pesan-pesan lah. Mungkin saya tidak bisa share di sini. Tapi pesan itu masih inget banget walaupun saya masih kecil. Terus saya diajak pergi ke tempatnya saudara. Kata-katanya pun sama. Gimana? Aku gawena kopi, ngesok aku orang ngopi maning nang kene. Saya bikinin kopi karena besok saya nggak mungkin ngopi lagi. Kayak ini Mas ya, ngasih informasi. Sampai 8 rumah Digitu ini semua Mas. saya diajak ngopi di 8 rumah. Bilangnya juga sama nanti. Sama semuanya. Nanti nggak minum kopi lagi di sini gitu. Namanya Sur ya. Sur, aku gawena kopi ngene. Aku pengen ngopi. Aku ngesuk ora mangan kopimu. Kopimu sing enak buket ya. Itu bahasanya ya. Bila bapaknya ngomongnya, jadi semua orang desa saya ini manggilnya bapak. Gitu. Semuanya. Karena memang waktu itu kayak mengayomi lah. Nah, pas di jam 2 siangnya, waktu itu saya udah diantar pulang. Pas di jam 2 siangnya, itu beliaunya kecelakaan di Rawalo. Waktu itu mau mengambil gaji bulanan ya, namanya Bulanan. pegawai negeri kan, Iya. dikasih gaji bulanannya. Sentak semuanya kaget, semuanya memang nggak menyangka. Dan setiap rumah yang dimintain kopinya itu, tadi pagi baru ngucapin ini sama saya, tadi pagi baru ngucapin ini sama saya. Udah sampai 8 rumah ya Mas. 8 rumah datang semua ke tempat Eyang dan mengucapkan seperti itu. Dan saya nek ora percaya kita takon Ganang. Iya. Kalau nggak percaya nih coba tanya Ganang saja. Bapak tadi ngomongnya apa? Lihat, dari situ ya bukannya saya gimana-mana ya. Yang namanya ajal tidak pernah ada yang tahu. Iya, benar Mas. Siapapun. Tapi ada sebagian ya, yang mengetahui tanda-tandanya. Ya, memang ya. Kakekku pun kayak gitu. Ya, memang orang dulu tirakatnya memang hebat-hebat. Saya mengerti bahwasanya ini saya tanda-tandanya mungkin seperti ini. Dan sampai tahu dari kecelakaan langsung dibawa rumah sakit Purwokerto, rumah sakit Margono. Ya. Lukanya hanya sedikit banget Bro. Di sini. Terbentur Kayak luka paling. kulitnya. Di pelipis ini. Saya datang ke sana naik bis sama ibu saya. Beliau nggak sadar. Terus ketika saya masuk ke ruangan ICU ya, gede lah intinya ruang gawat darurat, dia dibangunin sama ibu saya. Pak, ini Ganang, ini Ganang. Beliau langsung buka mata, ya. Terus langsung, kok sebenarnya ini suwenang bahasanya. Aku nembe yang saya keluar paling baru sekitaran 2 menit atau 3 menit, tiba-tiba ngorok, tahu ngorok? Iya Mas. Gitu. Terus langsung yang di dalam ada bapak saya langsung bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoroknya kalau ini ya Mas, kayak udah tercabut nyawanya itu kan ngorok keras biasanya Mas kalau udah mau meninggal. Nah, itu teman-teman. Itu sedikit pengalaman saya ketika bersama yang namanya Eyang Arjo Suwito. Yang Arjo Suwito. Ya, saya minta doanya kepada sedulur semua, khususnya sedulur Dasetim yang menyaksikan video ini. Saya minta doanya dan kerelaan hatinya terhadap Eyang saya serta keluarga-keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Fatihah untuk Eyang Arjo Suwito dan semua kerabat. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Ini cerita ya untuk pelajaran saja lah buat kita ya. Yang namanya ajal memang tidak ada yang tahu. Cuma kok ada beberapa manusia yang kayak tahu membaca tanda-tanda ketika mau meninggal dunia. Itu ada teman-teman. Dan saya menyaksikan sendiri walaupun saya waktu itu masih kecil. Dan pesan yang saya krisikan ke telinga saya masih ingat sampai sekarang. Walaupun saya waktu itu kan masih kelas 6 SD. Kelas 1 SD. Kelas 1. Sudah banget, Mas. Udah lama banget itu. 2001 sampai 20 tahun. 20 tahun misalnya. 20 tahun yang lalu. Aku kejadian kakekku juga masih ingat, Mas. Gimana kakek ya? Pas waktu belum sekolah malah aku, Mas. Di rumah. Aku belum sekolah. Belum TK lah. Itu kakekku mau ikut ke Jakarta, Mas. Tiba-tiba udah mau berangkat. Bapaknya Sukamdi berarti? Bukan, yang dari ibu, Mas. Oh, Yang Jati. Kakekku mau ikut ke Jakarta. Udah jamnya itu, Mas, udah tinggal berangkat. Udah pamitan, udah makan. Tiba-tiba bilang ke ibuku, aku nggak jadi ikut. Terus karena apa? Ya mungkin dia ngerasain itu tadi. Oh, yang diceritain Mas itu ya? Nggak jadi ikut, duduk ngelusin dada 3 kali, udah langsung nggak ada. mungkin enak itu ya. Enak itu. Yang bikin aneh kok bisa tahu gitu loh. Dia orang Kok bisa tahu gitu loh. Bisa ngomong nggak jadi ikut ke Jakarta gitu. Ketika langsung ngelus dada 3 kali langsung Itu baru ngomong aku nggak jadi ikut. Sini aku bikinin kopi, aku nggak mau ngopi lagi. Itu lebih. Iya, Mas. Iya, Jelas gak mungkin ngopi mana. Nah, ini gogoknya perlu di faktor. Ini nanti gogoknya dibawa pulang dulu gak apa-apa ini, Mas? Ya, nanti yang penting kan kita bisa kembalikan atau belikan yang baru lagi. Ya, juga versi saya kan, ya, ini hanya budaya. Kalau menurut tuntunan agama Islam saja itu dibikinin apa namanya? ini apa ya? Paisan apa ya? Anu, Kicing. icing. Ya, bikin kicing saja. Kalau itu enggak Boleh boleh. sebenarnya. Iya, malah cuma kalau bisa Tanah saja. Tanah yang terlalu menggunduk itu juga nggak boleh katanya. Ya. Dengan tujuannya kan Bersihin dulu kali Mas ya. Bersihin dulu. Gimana nanti kan gimana Mas? lihat ada yang liatin kita tadi nggak? Yang ada di depan. Ini di pohon ini dua nih. Oh iya, oh itu. Nah, ini ada pohon mang. Apa namanya? Itu pohon apa sih Mas tuh? Aren. Aren. Iya itu ada buahnya Mas. Itu buahnya biasanya buat Gula. bukan. Gula aren. Buahnya ini kolang-kaling itu loh. Pohon kolang-kaling. Masuk pohonnya kayak gitu Mas? Iya. Gede banget ya. Bener jadi. Itu di atasnya tuh kan ada buah kolang-kalingnya. Hijau-hijau itu. Lah pas di tengahnya kan itu kan ada. Enggak nampak. Tapi di kamera nggak kelihatan yuk. Enggak. Ya tinggal ngeliatin kita terus mungkin apa mungkin kenal dengan saya ya. Ya mungkin Mas. Jadi Mas. Coba. Baru dibilang. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten niki sinten nggih? Saya adalah yang dituakan di sini. Oh, ya. Pripun, Mbah? Kalian sedang apa di sini? Ini saya lagi bersihin makam. Sedang bersihin makam. Lagi bersihin makam apa lagi mencari pesugihan? Kita di sini bersihin makam, Mbah. Ini pesugihan, Mbah. Jujur saja. Alah. Ngomong deh. Iya, Mbah. Di sini kita sedang ziarah kubur bersihin makam, sekalian kita berdoa. dan mau pinjem itu sekalian jujur. Mau pinjem ini apa? Tadi apa namanya, Mas? Gogok. Untuk apa kalian meminjam benda seperti ini? Ada kepentingan saya, Mbah. Ada kepentingan. Yang pasti kepentingannya bukan hal buruk, Mbah. Bukan buat pesugihan. Bukan. Kalian ini ya, saya kasih tahu, jangan sekali-sekali kalian itu meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal seperti ini. Iya, Mbah. Mereka yang sudah meninggal itu untuk memikirkan dirinya sendiri saja sudah susah, apalagi ditambah kalian meminta-minta yang banyak dan yang tidak jelas seperti itu. Kasihanlah kepada orang-orang yang sudah meninggal seperti ini. Ya, saya nggak minta, Mbah, cuma mau pinjem gogok. Apa iya biasanya gogok kalau dipinjem untuk pesugihan sih, Mbah? Ya, saya tidak tahu tujuan kalian untuk apa. Apa memang ada juga yang meminta-minta seperti itu ke sini sih, Mbah? Banyak manusia-manusia yang meminta-minta seperti itu, banyak. Akan tetapi juga ada yang bisa saya kasih tahu dan ada juga yang keras kepala dan dia masih terus ingin meminta kekayaan kepada orang yang meninggal. Orang yang sudah meninggal itu tidak punya apa-apa. Iya. Kok masih dimintai? Lah terus yang sudah meninggal itu mau memberi apa? Orang dia pun tidak punya apa-apa. Harusnya datang itu bukan meminta tapi mendoakan ya, Mbah. Nah, harusnya seperti itu, bukan malah meminta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, insya Allah matur suwun, ini udah dikasih tahu pelajaran ya. Insya Allah sih saya tidak sampai yang ke sana-sana. Saya memang ada kepentingan untuk meminjam gogok atau kendil itu untuk kepentingan ya, intinya kepentingannya baik lah ya. Dan nanti kalau sudah selesai insya Allah akan saya kembalikan lagi. Ya kalau memang untuk kepentingan baik dan ini adalah makam dari keluarga kalian, ya tidak apa-apa. Saya hanya penasaran saja kepada kalian. Makanya dari tadi ngeliatin terus ya, Mbah. Iya. Namanya Mbah siapa ini? Salam kenal ya. Winangun. Saya adalah yang dipercaya dari sesepuh sini, yaitu Mbah Teja Laksana. Oh, jenengan yang dipercaya berarti. Saya sering menemui manusia-manusia seperti kalian ini. Tapi jika saya lihat kalian ini memang manusia-manusia yang baik. Amin. Dan saya juga paham apa tujuan kalian. Lanjutkan perjuangan kalian. Dan semoga apa yang kalian tuju dapat terlaksana. Amin. Amin, Mbah. Terima kasih nih Mbah Winangun. Ya, Matur suwun nggih, Mbah. ya jika memang saya mengganggu kalian, mohon maaf, saya ingin kembali ke tempat saya.
Mbah Winangun, ini makam kakek saya. Iya. Ini buyut dan buyut. Jadi ini satu keluarga. Iya, ini satu keluarga. Apakah sering lihat yang berziarah ke sini keluarga saya? Ya, saya sering melihat, akan tetapi orang yang sudah lebih tua daripada kalian yang banyak datang ke sini. Itu saudara-saudara saya. Iya. Karena saya lumayan jauh rumahnya ya, mungkin saya kesininya setahun sekali gitu. Ya, jika memang ada waktu, tidak ada salahnya untuk menyempatkan datang berziarah ke tempat leluhur kalian. Insyaallah, Mbak. Ya sudah, kalian lanjutkanlah perjalanan kalian. Nggih, Mbah. Hati-hatilah. Nggih. Matur suwun, Mbak. Matur suwun, Mbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ya. Ini alhamdulillah sudah ada air hujannya ya. Ada, Mas. Ada. Memang tidak tertutup kan? Kebuka itu. Turun masuk. Ya. Ini sementara akan kami bawa pulang dulu ya. Karena nggak mungkin kita melakukannya di sini karena Mas Diki dan Mas J kan nggak ikut. Ya. Ini kan pulang nanti kalau sudah latihan, setelah itu baru akan saya kembalikan lagi ke tempat ini. Yuk. Ayo, Mas. Mas. Ya, saya tutup teman-teman, kami mau pulang dulu. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Nusantara dan salam Om Swastiastu.